Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-161. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kuda Sempana sendiri menjadi heran kenapa ia tidak melihat kedua batang pohon itu sejak semula. Bukankah kedua batang pohon itu tampak seperti dua orang raksasa di antara pepohonan yang lain? Tetapi sejenak kemudian kuda Sempana pun telah menjadi acuh tak acuh pula. Juga kedua pohon raksasa itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Goa yang berada di bawah gumuk karang itu pun tidak berarti pula baginya. Ia sudah kehilangan arti hidupnya dan hilanglah semuanya baginya. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di bawah kedua batang pohon yang berjarak beberapa puluh langkah itu. Di antara kedua batang pohon itu terdapat sebuah gumuk batu karang. Dan di bawah gumuk itu terdapat sebuah gua. Inilah rumah kita untuk sementara, desis Kepu Sindet sambil meloncat dari kudanya. Ikatkan kudamu dan angkatlah Mahesa Agni. Tidurkanlah ia di dalam gua ini. Seperti orang bermimpi, kuda Sempana pun turun dari kudanya. Diangkatnya tubuh Mahesa Agni seperti yang dikatakan oleh Kepu Sindet, dan dibawanya tubuh itu ke mulut goa. Tetapi ketika ia melihat ke dalam goa yang gelap itu, ia menjadi ragu-ragu sejenak. "Masuklah," berkata Kepu Sindet. "Tak ada binatang buas di dalamnya." Kuda Sempana pun kemudian melangkah masuk. Dalam keremangan cahaya yang masuk dari mulut gua, kuda Sempana melihat sebuah amben kayu yang cukup besar. Di amben itulah kemudian Mahesa Agni dibaringkannya. Sejenak kemudian, Kepu Sindet pun masuk pula ke dalam gua itu. Dirabanya tubuh Mahesa Agni, diurutnya di beberapa bagian dari lehernya. "Ambillah air," berkata Kepu Sindet kepada kuda Sempana. Tetapi kuda Sempana tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia tidak tahu kemana ia harus mengambil air. "Ambillah air," Kepu Sindet mengulangi. "Kemana aku harus mengambil air?" bertanya kuda Sempana kemudian. "Oh," desah Kepu Sindet, "di dalam daerah yang penuh dengan rawa-rawa ini, kau bertanya kemana kau harus mengambil air? Apakah aku harus mengambil air berlumpur itu? Bertahun-tahun aku selalu minum air berlumpur itu, tetapi aku tidak menjadi sakit-sakitan." Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia masih bertanya lagi. "Dengan apa aku membawa air itu kemari?" Mata Kepu Sindet itu pun kemudian beredar di sekeliling ruangan itu. Kemudian katanya sambil menunjuk ke arah sudut ruangan itu, "Ambillah mangkuk tanah itu, pakailah untuk mengambil air, dan cepat." Kuda Sempana segera pergi ke sudut ruangan itu mengambil mangkuk tanah yang kotor. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Kotor bagi Kepu Sindet agaknya tidak menjadi soal lagi. Kemudian kuda Sempana pun pergi keluar goa. Berjalan di sela-sela gerumbul-gerumbul liar mengambil air dari rawa-rawa. Air yang berwarna coklat keputih-putihan.
Sementara itu Kepu Sindet masih memijat-mijat Mahesa Agni, sekali-kali di lehernya dan sekali-kali di bagian punggungnya. Anak ini terlampau lama pingsan, desisnya. Mudah-mudahan aku masih dapat membangunkannya. Kalau ia mati, maka aku pun kehilangan pula. Aku telah kehilangan adikku. Dan aku akan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan harta dari calon permaisuri Tunggul Amatung itu. Sementara itu kuda Sempana pun datang sambil menjinjing mangkuk tanah yang berisi air. Tetapi air itu terlampau kotor. Namun demikian Kepu Sindet sama sekali tidak menghiraukannya. Dimasukkannya sebutir ramuan obat-obatan dan dihancurkannya di dalam air itu. Perlahan-lahan air itu dimasukkannya ke dalam mulut Mahesa Agni, sedikit demi sedikit. Sejenak mereka menunggu, meskipun tak sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Namun tampaklah wajah-wajah yang beku itu menegang. Mereka menunggu apakah Mahesa Agni masih dapat sadar kembali seperti semula. Meskipun detak jantungnya masih juga dapat mereka dengar apabila mereka menempelkan telinga mereka di dada anak itu. Tetapi sesaat kemudian, kuda Sempana itu pun mulai dihinggapi lagi oleh perasaan acuh tak acuhnya. Bahkan ia bertanya di dalam hati, buat apakah sebenarnya aku ikut serta menjadi cemas atas nasib Mahesa Agni? Hidup atau mati sama sekali tidak ada bedanya bagiku. Kalau ia mati, biarlah ia mati. Sudah lama aku menghendakinya supaya ia mati. Tetapi kalau ia dapat hidup lagi, aku pun tidak akan berkeberatan. Mudah-mudahan aku masih mempunyai gairah untuk membalas sakit hatiku. Tetapi apakah sebenarnya kepentingan Kepu Sindet bersusah payah mengobatinya? Biar sajalah ia mati dan kemudian dikuburkan bersama Wong Sarimpat. Tetapi pertanyaan itu disimpannya saja di dalam hatinya. Kuda Sempana itu berpaling ketika ia melihat Kepu Sindet menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu menjadi heran ketika ia melihat Kepu Sindet itu menjadi berkerut-merut. Wajah itu hampir selamanya membeku. Agaknya masalah Mahesa Agni itu benar-benar menegangkan urat syarafnya. Kuda Sempana, Kepu Sindet itu tiba-tiba memanggilnya. Lihat dadanya mulai bergerak. Kuda Sempana menganggukkan kepalanya. Kau lihat dada itu? Bertanya Kepu Sindet pula. Aku mengharap bahwa bagian-bagian badannya masih cukup baik. Untunglah bahwa daya tahan tubuhnya benar-benar luar biasa. Orang-orang lain pasti sudah mengalami banyak kerusakan apabila mengalami keadaan seperti Mahesa Agni. Ia terlalu lama berada dalam keadaan tidak menyadari dirinya, meskipun jantungnya tetap berdetak. Meskipun demikian, akibat dari keadaan ini akan ditanggung oleh Mahesa Agni untuk waktu yang cukup lama. Kau harus telaten memeliharanya sampai ia sembuh benar. Setiap kali aku pergi, kau harus merawatnya. Jangan kau bunuh dia tanpa seizinku lebih dahulu, supaya kau tidak aku bunuh pula. Dada kuda Sempana berdesir, tetapi ia tidak menjawab. Kalau ia sudah sembuh benar-benar, nah, kau dapat berbuat sekehendakmu atasnya. Anak itu akan aku ikat pada pohon randu alas itu. Lalu kau boleh berbuat sesuka hatimu atasnya untuk membalas sakit hatimu. Tetapi anak ini harus sembuh lebih dahulu. Sekali lagi kuda Sempana mengangguk, tetapi hatinya masih saja selalu bertanya-tanya. Buat apa sebenarnya Kepu Sindet bersusah payah mengobatinya? Mungkin untuk melakukan pemerasan atau apapun. Tetapi perbuatan itu benar-benar tidak pantas dilakukan. Disembuhkannya Mahesa Agni dari sakit dan penderitaan badaniah, untuk kemudian mengalami penderitaan badaniah yang lain. Bahkan mungkin penderitaan batin untuk sepanjang umurnya.
Sementara itu wajah Kepu Sindet pun menjadi semakin kendor ketika ia melihat tubuh Maesa Agni mulai dialiri oleh udara yang hangat. Perlahan-lahan Kepu Sindet melihat anak muda itu menggerakkan kepalanya, perlahan-lahan sekali. Namun itu adalah pertanda yang menyenangkan bagi Kepu Sindet, pertanda bahwa Maesa Agni masih dapat dibangunkannya kembali. "Lihat kuda sempana," berkata Kepu Sindet. "Anak ini akan segera menyadari keadaannya, tetapi ia akan menjadi sangat lemah. Ia akan memerlukan waktu 2 atau 3 minggu untuk memulihkan kembali tenaganya." Kini kuda sempana pun memperhatikan keadaan Maesa Agni itu. Ia melihat anak muda itu mulai menggerakkan tubuhnya, tangannya dan kakinya. "Bagus," Kepu Sindet berkata lantang. "Aku berhasil." Kemudian dilumurkannya air sisa dari larutan obat yang diminumkannya kepada Maesa Agni itu pada bagian-bagian kaki dan tangannya, sehingga terasa tubuh itu menjadi semakin hangat. Sementara itu di Kemundungan, Empu Gandring menunggu kedatangan Kepu Sindet di belakang gerumbul yang agak rimbun. Dari tempatnya itu, ia akan dapat melihat apabila seseorang memasuki lingkungan rumah Kepu Sindet itu. Tetapi sudah begitu lama ia menunggu, namun yang ditunggunya masih juga belum tampak datang. "Gila benar Kepu Sindet," desahnya. "Aku akan menunggu sampai malam, sampai tengah malam." Dan Empu Gandring kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Dengan gelisah diikutinya matahari yang merayap dengan lambanya menuju ke barat, ke balik punggung gunung. Namun sampai matahari kemudian terbenam, Kepu Sindet dan kuda sempana tidak juga kunjung datang. "Baiklah," desahnya. "Aku akan menunggu di sini sampai kau datang." Tetapi yang ditunggunya tidak juga kunjung datang, sehingga begitu lelahnya maka Empu Gandring itu pun ingin untuk tidur sejenak sambil memanjat pohon. "Tak seorang pun yang akan melihat aku di sini. Mudah-mudahan kudaku pun cukup terlindung juga." Kemudian pada sebuah dahan yang kuat, maka Empu Gandring itu pun menyandarkan diri untuk sejenak beristirahat. Ketika Empu Gandring itu tersadar, maka di sekitarnya adalah gelap gulita. Hanya di langit dapat dilihatnya bintang gemintang berhamburan. Orang tua itu menghela nafas. Ia masih mendengar dengus nafas kudanya. Tetapi ketika ia memandangi gubuk Kepu Sindet, maka gubuk itu masih juga sepi dan gelap. Tetapi apa yang dilihatnya itu belum memberinya keyakinan. Perlahan-lahan ia turun dan dengan hati-hati didekatinya gubuk itu. Namun gubuk itu masih juga kosong. Apakah ia tidak kembali ke rumahnya? Desisnya. Orang tua itu pun menjadi semakin gelisah. Kalau Maesa Agni tidak dibawanya kemari, maka sangatlah sulit baginya untuk menemukannya dalam keadaan hidup. Apakah Kepu Sindet bersembunyi di belakang rawa-rawa itu? Katanya di dalam hati. Tetapi jawaban atas pertanyaan itu adalah kegelisahan yang menjadi semakin memuncak. Tetapi Empu Gandring masih menyabarkan dirinya. Betapa ia menjadi gelisah dan cemas. Namun orang tua itu tidak segera mau meninggalkan gubuk itu. Dengan kesal ia kembali ke tempatnya bersembunyi, memanjat sebatang pohon dan mencoba untuk menenangkan hatinya, beristirahat mengurangi lelahnya.
Tetapi hampir setiap saat Empu Gandring menyadari keadaannya, didengarnya di padukuhan kecil yang bernama Kemundungan, ayam jantan berkokok untuk yang pertama kalinya. Didengarnya ratapan burung hantu di kejauhan, seperti keluh kesah seorang yang kehilangan anaknya. Didengarnya anjing-anjing liar berteriak mengerikan, sahut menyahut di atas Bukit Gundul, dan didengarnya pula kokok ayam untuk yang kedua kalinya. Empu Gandring tidak lagi dapat tidur sekejap pun. Bahkan ia menjadi ngeri mendengar salak anjing-anjing liar sahut menyahut. Ternyata Bukit Gundul itu menyimpan bahaya yang sempurna. Desisnya, iblis dari Kemundungan dan anjing-anjing liar itu, keduanya sama-sama berbahaya bagiku. Tetapi meskipun kemudian ayam berkokok untuk ketiga kalinya dan bayangan merah telah memancar di ujung timur, namun Empu Gandring masih tetap menunggu pula. Kalau tiba-tiba Kebu Sindet dan kuda sempana muncul dari dalam gelap membawa Mahesa Agni. Aku menyesal telah melepaskannya, gumam Empu Gandring seorang diri. Kenapa aku tidak menahannya? Ternyata kuda sempana telah mengelabui perhitunganku. Aku sangka kuda sempana berbuat untuk gurunya. Ketika kemudian matahari menjenguk dari balik-balik dedaunan di ujung timur, maka Empu Gandring menjadi tidak bersabar lagi. Aku tidak dapat tinggal di sini menunggu Kebu Sindet yang tidak kunjung datang, katanya. Aku harus mencarinya. Empu Gandring itu pun kemudian meloncat turun, dibenahinya pakaiannya dan dihampirinya kudanya. Desisnya, kita akan berjalan lagi. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan berhenti. Mudah-mudahan kita tidak sama-sama menjadi lelah. Bukankah kau telah makan sekenyang-kenyangnya? Kudanya seakan-akan dapat memahami kata-kata Empu Gandring, tetapi kuda itu tidak dapat bertanya. Apakah kau sudah makan pula, Empu? Untunglah bahwa Empu Gandring telah membiasakan dirinya untuk tidak menyentuh makanan sampai beberapa hari, sehingga karena kebiasaan itu, ia menjadi sangat tahan untuk menahan lapar dan dahaga. Ketika terpandang oleh Empu Gandring tidak jauh dari tempat itu padukuhan kecil yang hijau itu yang bernama Kemundungan, maka timbullah keinginannya untuk memasukinya. Mungkin di sana ia akan mendapat keterangan tentang Kebu Sindet atau kuda sempana. Mungkin orang-orang itu melihat atau pernah mendengar di mana Kebu Sindet sering bersembunyi apabila ia tidak kembali ke gubuknya. Atau barangkali Kebu Sindet mempunyai rumah yang lain selain rumahnya itu. Dengan demikian maka Empu Gandring itu pun segera meloncat ke punggung kudanya. Dan kudanya itu pun kemudian berlari ke Kemundungan. Tetapi kuda itu tidak berlari terlampau kencang. Empu Gandring tidak ingin membuat orang-orang Kemundungan menjadi terkejut karenanya. Ketika Empu Gandring memasuki padukuhan itu, maka segera ia mengetahui bahwa padukuhan itu adalah padukuhan yang sangat miskin. Tanahnya yang subur tidak cukup luas untuk dapat memberi mereka makan secukupnya. Meskipun ada juga daerah-daerah yang dapat ditanami pada musim hujan, tetapi hasilnya tidak cukup memuaskan. Padukuhan itu hampir-hampir dikitari oleh bukit-bukit gundul yang tandus. Aneh, gumam Empu Gandring. Ada juga orang yang kerasan tinggal di daerah seperti ini. Kalau mereka mau pindah ke daerah Lulumbang, maka di sana akan dapat digarap tanah persawahan yang cukup baik dibandingkan dengan tanah yang cengkar ini. Kenapa mereka tidak berusaha seperti orang-orang Panawijen?
membuat bendungan atau apapun yang dapat mengairi tanah di sekitar padukuhan ini, atau pindah berpencaran mencari tempat-tempat baru yang lebih baik. Pertanyaan itu telah menyertainya memasuki patisan itu semakin dalam. Dilewatinya lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah kecil dari bambu beratap ilalang, halaman-halaman berpagar batu yang dilekatkan dengan tanah yang agak liat. Sekali-kali Empu Gandring melihat seorang dua orang menjengukkan kepalanya lewat pintu-pintu yang sudah terbuka. Tetapi kepala-kepala itu pun segera lenyap kembali di balik dinding. Aku harus menemukan rumah tetua patisan ini, desis Empu Gandring seorang diri. Mungkin seorang buyut, atau mungkin seorang yang sekedar dianggap tertua di padukuhan ini. Tetapi Empu Gandring tidak menemukan seorang pun yang dapat ditanyainya. Namun akhirnya orang itu menemukan sebuah rumah yang agak lebih baik dari rumah-rumah di sekitarnya, agak lebih besar dan halamannya agak lebih luas. Pada dinding halaman depan didapatinya sebuah regol yang sangat sederhana, bahkan telah agak condong terdesak oleh umur. Aku harus mendapatkan seseorang yang dapat aku ajak berbicara, mungkin di dalam rumah ini. Empu Gandring itu pun kemudian turun dari kudanya dan dituntunnya kudanya memasuki halaman rumah itu. Dengan hati-hati, diamatinya segenap bagiannya, sudut-sudut halaman dan setiap pepohonan. Ternyata di halaman itu pun tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan liar yang tidak terpelihara. Apakah aku salah masuk? Katanya di dalam hati. Tetapi rumah ini adalah rumah yang terbaik yang terdapat di patisan ini. Kemudian Empu Gandring itu pun menambatkan kudanya, mengingsar sedikit keris di punggungnya, dan kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah pintu yang hanya terbuka sedikit. Sampai di muka pintu, Empu Gandring itu menjadi ragu-ragu, tetapi ia tidak mempunyai cara lain untuk mengetahui serba sedikit tentang padukuhan itu. Bahkan apabila mungkin mengenai Kebu Sindet dan kebiasaannya, maka Empu Gandring itu pun kemudian melangkah semakin dekat dan dengan perlahan-lahan mengetuk pintu rumah itu. Sekali, dua kali, tak ada jawaban dari dalam. Tetapi ketika Empu Gandring mengetuk semakin keras, maka terdengar suara orang membentak dari dalam. "Hei, siapa itu?" Empu Gandring terkejut mendengar jawaban yang sama sekali tidak disangkanya. Dari lontaran suaranya, maka Empu Gandring sudah menduga bahwa orang itu sama sekali bukan orang yang ramah. "Siapa, hei?" Terdengar teriakan itu lagi. "Aku," sahut Empu Gandring. "Aku siapa, hei? Apakah kau tidak mempunyai nama?" Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Orang apakah yang sedang dihadapinya kini? "Aku Empu Gandring," terpaksa ia menjawab. "Empu Gandring," suara itu mengulangi. "Aku belum pernah mengenal namamu. Apakah kau bukan orang Kemundungan?" "Bukan, aku bukan orang Kemundungan." "Persetan dengan kau. Agaknya kau belum mengenal daerah ini." Empu Gandring tidak menjawab lagi, tetapi kata-kata terakhir orang di dalam rumah itu menarik perhatiannya. Sesaat kemudian ia melihat seorang yang bertubuh tinggi kekar muncul dari dalam rumah itu. Wajahnya yang keras dan pandangan matanya yang penuh mengandung kecurigaan sama sekali tidak menyenangkan. Tetapi Empu Gandring tidak mau berprasangka, meskipun ia tidak meninggalkan kewaspadaan.
Dengan tajamnya orang itu memandangi Empu Gandring dari ujung jari kakinya sampai ke ujung rambutnya yang telah menjadi dua warna. Seolah-olah orang itu keheranan bahwa di hadapannya berdiri seorang tua yang bernama Empu Gandring. "Kaukah yang menyebut dirimu Empu Gandring?" "Iya, Ngger," jawab Empu Gandring. "Umurku hampir setua umurmu. Kau panggil aku dengan panggilan itu?" Benarkah? Maaf," sahut Empu Gandring. "Kalau begitu, kau benar-benar awet muda. Aku sangka umurmu sebaya dengan umur anakku Wuragil." "Persetan, aku tidak peduli. Tetapi apa maumu datang kemari? Apalagi kau berani memasuki daerah Kemundungan dengan membawa senjata, seolah-olah kau laki-laki sendiri di muka bumi ini." "Oh, maafkan aku, Adi," berkata Empu Gandring. "Tetapi sebenarnya senjataku sama sekali tidak berarti. Aku membawanya sebagai kawan dalam perjalanan apabila aku melewati hutan ilalang, supaya aku mempunyai alat untuk menebasnya." Sejenak orang itu berdiam diri, tetapi matanya tidak berkedip memandang hulu keris Empu Gandring yang mencuat dari balik punggungnya itu. Namun orang itu kemudian berkata, "Aku tidak peduli pada macam senjatamu, tetapi kedatanganmu ke daerah ini dengan senjata itu akan membahayakan nyawamu." "Kenapa?" bertanya Empu Gandring. "Buang saja senjatamu itu ke dalam jurang di pinggiran desa ini. Kemudian pergilah meninggalkan Kemundungan. Jangan kembali lagi, supaya kau tidak diterkam anjing hutan." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya, "Bukankah senjata ini, betapapun jeleknya, akan berguna bagi keselamatanku apabila aku bertemu dengan anjing hutan?" "Tak ada gunanya. Anjing itu tidak hanya satu, tidak hanya 10, bahkan tidak hanya 15. Apalagi kalau aku tidak bersenjata," potong Empu Gandring. "Persetan!" teriak orang itu. "Tetapi buang senjatamu. Anjing-anjing hutan tidak akan dapat membedakan apakah seseorang bersenjata atau tidak." "Bodoh kau!" Orang itu semakin berteriak. Ternyata teriakannya telah didengar oleh beberapa orang tetangganya yang kemudian menjenguk dari pintu rumahnya atau bahkan keluar halaman melihat apa yang terjadi. "Bahaya yang dapat menerkam nyawamu bukan saja anjing-anjing hutan itu." Dahi Empu Gandring itu pun berkerut, tetapi ia mencoba menghilangkan setiap kesan yang dapat ditangkapnya dari mulut orang itu di wajahnya. Bahkan ia bertanya, "Bukan saja dari anjing hutan itu, lalu dari siapa lagi?" "Persetan, dari setan belang atau dari hantu tetean. Tetapi bahaya itu akan menerkammu dari segenap arah." "Tetapi aku selamat sampai ke tempat ini." "Oh, alangkah bodohnya kau, alangkah bodohnya." Orang itu pun berteriak keras-keras, tetapi tiba-tiba suaranya menurun perlahan-lahan, tetapi masih juga tajam. "Kau bodoh. Adalah kebetulan bahwa kau selamat sampai Patisan ini. Meskipun kau bersenjata, tetapi senjatamu itu justru berbahaya bagimu. Kau dengar?" Iya, aku dengar," sahut Empu Gandring. Tiba-tiba kesannya terhadap orang itu pun berubah. Orang itu memang seorang yang kasar dan sama sekali tidak ramah.
tetapi maksudnya memberitahukan kepadanya adanya bahaya yang mengancamnya itu benar-benar di luar dugaannya. Ternyata orang itu adalah orang yang baik, tetapi maksud yang baik itu diungkapkannya dengan caranya yang kasar dan tidak menyenangkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.